Hai teman pintar, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa Indonesia dengan keberagaman yang begitu kaya memilih untuk bersatu dalam satu negara kesatuan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jawabannya menyimpan makna yang sangat mendalam bagi perjalanan sejarah bangsa kita. Bentuk negara yang kita pilih bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang dan mendalam dari para pendiri bangsa kita. Mari kita bahas lebih dalam. Pernahkah kalian membayangkan Indonesia jika terpecah belah menjadi banyak negara kecil, seperti kepingan puzzle yang terpisah, masing-masing memiliki aturan dan pemerintahan sendiri? Itulah yang hampir terjadi di masa lalu. Setelah berhasil mengusir penjajah, para founding father kita, para pahlawan yang luar biasa, duduk bersama untuk merumuskan bentuk negara yang ideal. Mereka memiliki pilihan yang sulit: negara kesatuan atau serikat. Negara serikat seperti Amerika Serikat terdiri dari banyak negara bagian yang memiliki otonomi tinggi. Namun, setelah perdebatan panjang dan matang, mereka memutuskan untuk memilih negara kesatuan. Kenapa? Karena mereka sadar betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita. Indonesia dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa sangat rentan terhadap perpecahan. Negara kesatuan dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Dengan satu pemerintahan pusat yang kuat, kita bisa membangun infrastruktur secara merata, mengembangkan ekonomi secara bersama-sama, dan menjaga keamanan negara. Selain itu, negara kesatuan juga lebih efektif dalam menghadapi ancaman dari luar. Bayangkan, jika kita terpecah belah, negara lain akan mudah sekali memecah belah kita satu persatu. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan keberagaman budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun, keberagaman juga bisa menjadi sumber perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Para pendiri bangsa kita sangat menyadari hal ini. Mereka ingin membangun sebuah negara yang mampu menampung dan menghargai seluruh keberagaman yang ada. Negara kesatuan memungkinkan kita untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Suku bangsa yang satu memiliki keahlian di bidang pertanian, suku bangsa yang lain memiliki keahlian di bidang perikanan, dan seterusnya. Dengan saling bekerja sama, kita bisa menciptakan sinergi yang kuat dan memajukan seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, negara kesatuan juga memungkinkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat dapat memastikan bahwa seluruh wilayah mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan. Dengan negara kesatuan, kita dapat menghindari tumpang tindih kewarganegaraan dan birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga pelaksanaan pembangunan kita bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, negara kesatuan juga lebih mudah dalam menghadapi tantangan global. Dalam era globalisasi, kita membutuhkan kekuatan yang solid untuk bersaing dengan negara-negara lain. Dengan bersatu dalam satu negara, kita dapat meningkatkan daya saing bangsa dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Bayangkan, Indonesia 50 tahun dari sekarang bukan sebagai negara kesatuan seperti yang kita kenal, melainkan sebagai negara serikat. Papua dengan kekayaan alamnya yang melimpah telah menjadi negara bagian yang makmur. Kalimantan dengan hujan tropisnya yang luas telah menjadi paru-paru dunia. Sementara itu Jawa dengan segala kerumitannya tetap menjadi jantung ekonomi Indonesia. Mungkin terdengar menarik bukan? Setiap daerah memiliki otonomi yang luas, bebas mengembangkan potensi masing-masing. Papua bisa fokus pada pariwisata dan pertambangan, Kalimantan pada konversi dan energi hijau, sementara Jawa bisa menjadi pusat industri dan teknologi. Namun di balik keindahan itu tersimpan ancaman yang tak kalah besar. Perbedaan kepentingan antara daerah bisa memicu konflik. Papua yang kaya raya mungkin merasa tidak perlu lagi bersatu dengan daerah lain yang lebih miskin. Kalimantan dengan kekayaan alamnya bisa menjadi incaran negara-negara besar. Jawa dengan penduduknya yang padat bisa mengalami masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Jadi, pilihan para pendiri bangsa membentuk negara kesatuan adalah keputusan yang sangat strategis. Mereka telah merancang sebuah sistem pemerintahan yang mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan memajukan bangsa kita. Pilihan para pendiri bangsa untuk membangun negara kesatuan adalah keputusan yang bijaksana. Mereka telah meletakkan dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan bersatu. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.